pagi Pak Fred dan teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kami akan menjelaskan materi tentang Kingdom Protista. Kampungan, Kami dari kamera belakang, kamera depan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Isaac Esfredi Rahmat, biasa disapa Riko. Perkenalkan, nama saya Teresia Elvana Rafia, bisa disapa. Perkenalkan, nama saya Justina Ingridiana Anggu, biasa disapa Inggi. Perkenalkan, nama saya Kendrin Astudio Nengniron, biasa dipanggil Catherine. Perkenalkan, nama saya Margareta Trisna Ninggiranas, biasa dipanggil Nindi. Perkenalkan, nama saya Alvino Yuswasi Matriot Sagun, bisa dipanggil Alvi. Dia akan menjelaskan tentang ciri protista. Protista adalah makhluk eksotik. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan struktur protista. Struktur protista cukup sederhana. Yang pertama membran sel. Membran sel yaitu membran yang melindungi isi sel. Yang kedua sitoplasma. Sitoplasma yaitu tempat terjadinya reaksi kimia. Yang ketiga inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus yaitu pusat kendali kegiatan sel. Dan yang keempat organel khusus. Organel khusus vakuola portatil berfungsi untuk mengeluarkan air sisa metabolisme. Yang kedua, vakuola makanan. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Dan yang ketiga, flagella atau yakni mulut cambuk atau cilia yaitu mulut besar yang berfungsi untuk bergerak. Kingdom Protista dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan ciri-ciri dan strukturnya. Jadi, berikut ini kami akan membahas tentang klasifikasi dari Kingdom Protista. Yang pertama, yaitu berdasarkan struktur sel dari uni semut. Protista terdiri dari satu sel, contohnya seperti amoeba dan paramecium. Yang kedua, multiseluler, terdiri dari banyak sel, contohnya alga dan Sillemema. Yang kedua, berdasarkan cara hidup. Yang pertama, berdasarkan cara hidup autotrof. Protista mencari makanannya atau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, contohnya alga. Dan yang kedua, heterotrof. Heterotrof tidak membuat makanannya sendiri atau tidak mencari makanannya sendiri, tetapi dia mencari nutrisi dari berbagai sumber atau dari sumber lain, contohnya seperti protozoa. Yang ketiga, berdasarkan gerakan. Berdasarkan gerakan dibagi atas tiga, yaitu yang pertama, flagellata. Protista yang memiliki flagella atau sumbu cambuk dapat bergerak. Contohnya, aglena dan trypanosoma. Ciliata. Protista yang memiliki silia atau rambut getar dapat bergerak. Contohnya, paramecium dan stentor. 3. Amoeboid. Protista yang memiliki pseudopodia atau kaki semu dapat bergerak. Contohnya, amoeba. Yang keempat, berdasarkan habitat. Berdasarkan habitat dibagi atas dua, yaitu yang pertama, protista air. Protista yang hidup di air. Contohnya, alga dan protozoa air. Yang kedua, protista tanah. Protista yang hidup di tanah. Contohnya, slime mold. Berdasarkan klasifikasi filogenetik. Berdasarkan klasifikasi filogenetik dibagi atas tiga, yaitu yang pertama, protista sebagai hewan yang biasa disebut protozoa. Yang kedua, protista sebagai tumbuhan yang biasa disebut alga. Yang ketiga, protista sebagai jamur yang biasa disebut slime mold. Klasifikasi protista dan contoh. Protista dibagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan kesamaan dengan makhluk hidup lain. Yang pertama itu protista mirip hewan atau protozoa. Contohnya itu yang pertama berkaki semut. Nama latinnya itu Myxopoda. Contohnya itu amoeba proteus. Yang kedua itu berkaki berkulit cambuk. Nama latinnya itu flagellata. Contohnya itu trypanosoma. Yang ketiga itu bulu getar. Nama latinnya itu Ciliata. Contohnya itu paramecium caudatum. Yang keempat itu tidak bergerak. Nama latinnya itu protozoa. Contohnya itu penyakit malaria. Kemudian protista dari tumbuhan atau alga. Ciri-cirinya itu autotrof. Yang kedua, mempunyai klorofil untuk fotosintesis, dan yang ketiga itu hidup di air. Jenisnya itu dibedakan berdasarkan warna pigmennya. Yang pertama, alga hijau atau chlorofita, contohnya itu Chlorella spirogyra. Yang kedua itu alga coklat atau Pheophyta, contohnya itu Sargassum. Yang ketiga, alga merah atau Pheophyta, contohnya Gracilaria. Yang keempat, alga kemasan atau Pheophyta atau Davicola diatom. Yang terakhir adalah jamur. Jenis dan contohnya itu yang pertama jamur lendir atau Myxomycota, contohnya yaitu Pizarro. Dan yang kedua adalah jamur air atau Mycomycota, contohnya itu Saprolegnia.